Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ketemu lagi dengan Bu Dewi di channel Ruang Belajar. Kali ini Bu Dewi akan membahas mengenai soal-soal prediksi penilaian tengah semester ganjil Matematika Wajib kelas 12 MIPA tahun pelajaran 2020-2021. Langsung saja ke topik yang pertama, yaitu soal mengenai jarak 2 titik. Contoh soalnya adalah sebagai berikut. Diketahui kubus ABCDFGH dengan panjang rusuknya adalah 2A cm. Tentukan panjang ruas garis HB-nya. Opsi yang pertama, pilihan A, 2A akar 3 min akar 2, kemudian B, A akar 2, kemudian C, A akar 3, D, 2A akar 2, kemudian yang E adalah 2A akar 3. Berikutnya kalian perhatikan pembahasannya. Kita buat dulu sketsa gambar kubusnya, yaitu sebagai berikut. Kita gambar kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuk diketahui di soal itu sama dengan 2A cm. Berikutnya kita akan menentukan ini, panjang HB-nya berapa. Perhatikan segitiga siku-siku BDH. Kita ketahui di sini HD. HD ini merupakan rusuk, sehingga HD ini besarnya adalah 2A cm. Kemudian BD di sini BD merupakan diagonal sisi, maka panjangnya adalah diagonal sisi itu A akar 2, di mana A ini merupakan apa? Sisinya, sehingga BD bisa dihitung yaitu 2A akar 2. Selanjutnya kita akan menentukan panjangnya HB. Panjang HB, perhatikan segitiga BDH, siku-siku di D. Panjang HB dapat ditentukan dengan teorema Pythagoras. HB sama dengan akar BD kuadrat ditambah dengan DH kuadrat. BD tadi dihitung panjangnya adalah 2A akar 2 dikuadratkan, sedangkan DH sama dengan panjang rusuknya yaitu 2A kuadrat. Sehingga kalau disederhanakan, akar 8A kuadrat ditambah 4A kuadrat sama dengan akar 12A kuadrat. Akar 12A kuadrat berarti sama dengan akar di sini 12 dikali dengan akar A kuadrat. Di sini berarti akar 12 4 kali 3 berarti berapa? 2 akar 3. Ini akar A kuadrat, hasilnya berapa? A 2. Akar 3 kali A, atau kalau ditulis di sini menjadi berapa? 2A akar 3. Jelas ya anak-anak?
berikutnya kita akan masuk ke topik yang kedua, yaitu soal mengenai jarak titik ke garis. Perhatikan, jarak titik ke garis. Contoh soalnya adalah sebagai berikut. Panjang rusuk kubus ABCDEFGH diketahui adalah 12. Panjang rusuknya 12. Jika titik P titik tengah CG, maka tentukan jarak P ke garis HB. Yang ditanya adalah maka jarak titik P ke garis HB adalah A. 8 akar 5 cm, B. 6 akar 5 cm, C. 6 akar 3 cm, D. 6 akar 2 cm, E. 6 cm. Ini adalah opsi atau pilihan jawabannya. Maka selanjutnya akan kita bahas, ini akan kita selesaikan soal ini. Perhatikan pembahasannya. Kita perhatikan dulu sketsa gambarnya. Nah, di sini digambar dulu sketsa gambarnya kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Tadi diketahui panjang rusuknya sama dengan 12 cm. Nah, sekarang kita akan menentukan panjang BP dulu. BP di sini berapa? Ini yang diperhatikan adalah segitiga BCP yang ini. Segitiga ini. Siku-siku di mana? Siku-siku di C. Berikutnya kita hitung BP dengan menggunakan teorema Pythagoras, maka diperoleh persamaan BP sama dengan akar BC kuadrat ditambah dengan CP kuadrat. CP itu sama dengan adalah setengahnya GC, berarti setengah GC, CP-nya berapa? 6 cm. Berarti BP bisa kita hitung akar 12 kuadrat ditambah 6 kuadrat sama dengan akar 144 ditambah 36 sama dengan akar 180 sama dengan 6 akar 5 cm. Selanjutnya BP sudah diketahui di sini. BP ini diketahui berapa nilainya? 6 akar 5 ya. 6 akar 5. Selanjutnya jarak titik P ke HB. Nah, ini bisa diwakili di sini adalah apa? PO. Caranya dari titik P ditarik garis tegak lurusnya di sini. Nah, berarti sekarang kita akan menghitung panjang OP yang merupakan jarak titik P ke HB. OP di sini tadi BP-nya kan sudah ketemu berapa? 6 akar 5 atau dikuadratkan sama dengan nilainya berapa? 180. Kemudian OB tadi berapa? OB tadi 6 akar 3. OB 6 akar 3 setengahnya HB ya toh, setengah dari apa? HB. HB kan diagonal sisi ini, diagonal ruang. A akar 3 kalau sisinya 12, HB ini kan diagonal ruang. Maka HB panjangnya berapa?
12 akar 3. Setengahnya 12 akar 3 berapa? Setengah 12 akar 3 berarti setengah kali 12 akar 3. Berarti 6 akar 3. 6 akar 3 dikuadratkan 108. Kemudian di sini OP-nya akar 180 dikurangi 108 sama dengan akar 10. Maaf, akar 72. Akar 72. Akar 72 kita sederhanakan. Satu bentuk kuadrat sempurna, yang satunya bukan. Berarti berapa kali berapa? 9 dikali berapa? 8. Akar 9 itu berapa? 3 kan? 3 akar 8. 8 sendiri bisa dipecah menjadi berapa akar 8? Akar 8 itu sama dengan 4 kali 2. Akar 4 dikali akar 2. Akar 4 berarti sama dengan 2 kan? 2 akar 2. Berarti ini 3 kali 2 akar 2 sama dengan berapa? 6 akar. Nah, ini kalian ingat lagi operasi aljabar pada bilangan bentuk akar, cara penyederhanaannya ya. Harus mahir di sana. Sehingga kita peroleh di sini jarak titik P ke garis HB adalah 6 akar 2. Berikutnya kita akan masuk ke topik bahasan soal yang ketiga, yaitu mengenai jarak titik ke bidang. Contoh soalnya, diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk A cm, jarak titik E ke bidang diagonal BDHF. Ini jarak titik ke bidang. Jarak titik E ke bidang BDHF. Pilihannya A setengah A akar 3 cm, B setengah A akar 2 cm, C seperempat akar 2 cm, D setengah A cm, E seperempat A cm. Nah, berikutnya kalian perhatikan pembahasannya. Kita buat sketsa gambarnya, yaitu kubus ABCD EFGH. Jarak titik E ini ke bidang BDHF atau bidang diagonal, berarti dari titik E ditarik apa? Garis tegak lurus. Nah, di sini EO itu merupakan jarak titik E ke bidang BDHF. Nah, selanjutnya maka EO ini kan setengahnya EG. Setengah dari apa? EG di sana merupakan apa? Diagonal sisi. Kita tulis diagonal sisi. Diagonal sisi. Diagonal sisi rumusnya apa? A akar 2, di mana A ini merupakan sisi. Berarti EO sama dengan setengah A akar 2, sama dengan berapa? Setengah A akar 2 cm.
jadi EO itu panjangnya adalah setengah A akar 2 cm. Gampang ya, ini soal yang paling mudah. Sehingga jarak titik E ke bidang diagonal BDAF sama dengan setengah A akar 2. Ini tadi adalah soal mengenai jarak titik ke bidang. Selanjutnya masuk ke topik berikutnya, yaitu mengenai modus pada statistika ukuran pemusatan. Perhatikan tabel berikut. Berat dalam kilogram, frekuensi disediakan seperti tabel. Tentukan modusnya. Modus pada tabel tersebut adalah apakah A 49,06, apakah B 50,20, apakah C 50,70, atau D 51,33. Yang E opsinya adalah 51,83. Berikutnya kita akan hitung bagaimana menentukan modus. Syarat untuk menentukan modus berarti kita tentukan apa? Kelas modus. Kita lihat yang memiliki frekuensi terbesar. Di sini adalah pada interval 49 sampai dengan 54, ya toh. Frekuensinya 14. Untuk mencari modus, ini simbolnya modus. Kita butuh apa aja? Kita butuh yang pertama adalah TP, tepi bawah kelas modus. Tepi bawahnya di sini berapa? 49 dikurangi dengan setengah. Hasilnya di sini berapa? 48,5. Tepi bawah. Kemudian D1. D1 berarti apa? Selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. 14 dikurangi 9 hasilnya adalah 5. Kemudian kita butuh lagi adalah D2. D2 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. 14 dikurangi 10 berapa? Sama dengan 4. Di sini ya. Kemudian P apa? Panjang kelas. Panjang kelas caranya ada 3 di sini. Kita buat di sini dihitung ya, dari batas atas dikurangi batas bawah ditambah 1, berarti 36 dikurang berapa? 31 ditambah berapa? 1. Ini salah satu cara untuk menghitung panjang kelas. 36 dikurangi 31 berarti 5 ditambah 1, hasilnya panjang kelasnya berapa? 5. Nah, kalau semua sudah dihitung, tinggal kita masukkan substitusi di sini. TB-nya kita ganti 48,5, D1-nya 5, kemudian D2 4, panjang kelasnya. Sehingga diperoleh di sini penyederhanaannya 48,5. Di sini dihitung 30/9 itu sama dengan 30,3. Kemudian dijumlahkan dengan 48,5, hasilnya adalah 51,8. Mudah ya. Nah, berikutnya kita akan menuju ke topik bahasan, yaitu bagaimana cara menentukan median dari suatu data kelompok. Ini perhatikan anak-anak ya, tabel ini berat. Coba diperhatikan tabel berikut.
Topiknya yaitu bagaimana menentukan median untuk data berkelompok. Nilai median data pada tabel tersebut adalah A. Apakah di sini 31,72, B 33,50, C 34,50, D 35,40, E 54,50. Nah, selanjutnya kalian perhatikan pembahasannya. Tadi dari data awal nilai frekuensi kita tentukan apa? FKK, frekuensi kumulatif kurang dari. Frekuensi kumulatif kurang dari ya. Kumulatif kurang dari. Nah, di sini bagaimana cara menentukannya? Yang pertama ini 5 ditambah 15 hasilnya di sini 20. 20 ditambah 30 hasilnya di sini 50. 40 ditambah 50 hasilnya 90. Kemudian 90 ditambah 30 120. 15 ditambah 120 135. 135 ditambah 5 ketemunya adalah 144. Di sini sigma F jelas berapa? 140. Nah, berikutnya kita akan menentukan nilai median. Jadi kita tentukan apa namanya? Letak kelas median. Di sini adalah berikutnya kita tentukan letak kelas median. Letaknya di mana? Letak kelas median. Kelas median itu berarti kan separuhnya data. Separuhnya dari 140 berarti data tersebut terletak di data ke-70, berarti di sini pada interval berapa? 30 sampai dengan 39. Nah, sekarang kita perhatikan rumus median. Median atau I2, tepi bawah. Tepi bawah di sini kita lihat kalau batas bawahnya itu 30, maka tepi bawahnya berapa? 29,5. Atau batas bawah dikurangi 0,5. Kemudian ditambah setengah N kali jumlah data tadi berapa? 140 sigma F nya ya. Banyaknya data kan 140. Setengah N dikurangi frekuensi kumulatif kurang dari. Jadi frekuensi kumulatif sebelum kelas median berapakah itu? 50 dibagi dengan frekuensi kelas median. Nah, di sini berapa? 40 dikali dengan panjang kelas P-nya tadi. Bisa kita hitung batas atas dikurangi batas bawah ditambah 1. 39 dikurangi 30 ditambah 1. 9 ditambah 1 berapa? 10. Kita masukkan di sini 10 sehingga kita peroleh perhitungan di sini 29,5 ditambah 70 dikurang 50 per 40 kali 10. Di sini 200 per 40, penyederhanaannya adalah 5. 5 ditambah 29,5 hasilnya adalah 34,5. Mudah ya. Jadi jawaban yang benar adalah C.
Demikian tadi anak-anak prediksi pembahasan soal penilaian tengah semester ganjil. Selamat belajar, semoga nanti kalian sukses dalam mengerjakan soal PTS semester ganjil tahun ini. Selamat belajar, Bu Dewi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.